Oke, ya sebelumnya terima kasih ya Habib dan Ines nih dari teman-teman dari Undip. Jadi untuk yang belum kenal M-Block, mungkin tadi udah ngambil gambar ya. Nanti bisa lihat gambarnya. Nah, terus ceritanya kenapa bisa seperti ini? Jadi sebetulnya ini adalah tawaran dari pihak Peruri. Pemilik bangunan ini kan Peruri, PT Peruri, Perusahaan Uang Republik Indonesia ya, di mana mereka dulu sampai sekarang sih eh, apa jobnya tuh mencetak uang kan, cetak uang yang kita pakai sekarang ini. Dulu pabriknya percetakan tuh di belakang sini. Ya namanya kompleks ini seluas 5,4 hektar ini adalah kompleks Peruri yang dimana intinya adalah percetakan uang di tengah-tengah situ selain kantor. Sekaligus perumahan, ini perumahan karyawan kelas manajer lah ini yang di depan. Kalau yang di pinggir-pinggir itu kelas direksi yang lebih besar. Setelah produksinya pindah ke Kerawang, ini jadi ditinggalkan, kecuali kantornya ya masih ada. Jadi sempat kosong selama 24 tahun. Jangkanya lama banget berarti ya. Ya, Bener-bener gak lama. terpakai. Ya, Bener-bener gak terpakai 20 betul. tahun. Sekian tahun. Jadi, apalagi dulu ini pagarnya tinggi di sini. Jadi, bahkan untuk orang Jakarta sendiri pun, ini tuh keberadaannya tuh antara tidak disadari atau sebagian mungkin orang sadar yang punya teman kerja di Peruri, tapi yang tidak punya urusan sama Peruri biasanya nggak sadar itu kompleks Peruri Ini apa sih, bangunan apa sih nih? karena misterius jadi pagarnya tinggi. Kenapa begitu? Karena Peruri adalah objek vital nasional. Memang tertutup, tidak boleh sembarang orang bisa masuk gitu ya. Nah, ketika sudah kosong itu, waktu itu ini sudah mau dibongkar karena mau dibongkar untuk mixed use. Jadi ada kompleks pertokoan, kantor, apartemen, mall. Tapi situasi ekonomi belum mendukung. Jadi eh, tahun lalu Januari 2019 itu pihak Peruri mencoba menawarkan ke kami pendiri M-Block ini ada 6 orang, saya hanya salah satunya, itu diskusi apa nih idenya gitu ya. Kebetulan 6 orang ini bidangnya, yang 5 tuh orang kreatif. Saya arsitek, ada Mas Andoko, orang konten kreator, produser filosofi, Aswendi Putranto musik, Aswan Cemengong itu orang film, sutradara dulu ya. Bung Glenn almarhum, ya kita udah tahu ya itu siapa. Lalu Pak Mario itu orang finance. Nah ini diskusi-diskusi sampai pada kesimpulan, Jakarta belum ada ya creative hub yang seperti ini, yang motor utamanya adalah kegiatan musik. Jadi musik sebagai crowd puller untuk anak-anak muda mau datang ke sini. Menarik crowd-nya itu. Ya, kegiatan utamanya musik. Nah, bahwa ini ada kegiatan F&B atau toko kreatifnya ya, nggak semua restoran ya, jadi ada toko kreatif itu sebagai pendukung, gitu. Pendukung suasana lah, pendukung kreatif hubnya. Selain musik tentunya kegiatan-kegiatan kreatif lain yang kalau kalian udah dengar industri kreatif ya, kan ada 16 subsektor tuh, arsitektur, film, animasi, kuliner dan lain-lain ya. Nah itu rasanya hampir semua ada di sini, bahkan radio tuh di toko The Majors tuh ada kita. Jadi hampir semua ada di sini, kecuali advertising belum ada yang khusus lah gitu ya di sini. Nah, tapi diskusi tentang itu, branding apa tuh sering sekali di sini kan. Ya singkat kata gitu, merumuskan tempat apa jadilah Creative Hub seperti ini. Pertanyaannya kenapa vintage? Ya kita berangkat dari bangunannya yang sudah ada. Kalau teman-teman arsitek mungkin sudah belajar, saya nggak tahu kalau di Semarang ya, tapi ini tuh bangunan tahun 50-an, arsitektur tahun 50-an kan. Jadi ini salah satu urban fabric lah istilahnya yang dimiliki oleh Jakarta. Bahwa Jakarta tahun segitu tuh punya bangunan seperti ini yang kalau saya sayang menghancurkannya. Jadi harus dijaga ya, di preserve sebisa mungkin. Paling tambah ini fungsi-fungsi tambahan saja yang kecil seperti apa kanopi lantai dirapikan. Tapi sisanya seperti ini, seperti itu kan itu masih kondisi aslinya, masih asli. Ya, cuma interiornya memang
tampilnya boleh kontemporer, apalagi kan karena sasaran anak muda jadi lebih bergaya. Efisiensi ruang juga jadinya. Ya itu juga gitu ya, gitu ceritanya. Kira ini yang bangunan depannya bangunan baru. Nah, kebetulan tahun 50, jadi umurnya udah lebih tua dari kalian ya pasti ya, dari kita semua. Eh, jadi udah 60, 70, hampir 70 tahun bahkan umurnya gitu. Gitu. Eh, Kayak kreatif space pada umumnya. Nah, kan biasanya kreatif space punya visi mereka masing-masing. Nah, yang jadi pembeda visi si M-Block ini yang ditawarin ke masyarakat apa sih? Ya. Umumnya creative space itu kan tergantung warna kegiatan tergantung pendirinya ya. Jadi ada yang fokus di misalnya di lukisan karena pendirinya pelukis gitu ya. Atau di kegiatan teater mungkin gitu, karena orang-orang teater. Nah kebetulan tadi karena kita background 6 orang itu, dan yang paling kuat dua orang ya, almarhum Bung Glenn Fredly dan Mas Wendy Putranto itu kan dia jurnalis yang semua orang di dunia musik tahu gitu. Dia dulu pemimpin redaksi Rolling Stone majalah, manajer Seringai itu kamu tahu kan. Jadi Mas Wendy sendiri sudah cukup dikenal lah di kalangan pemusik. Nah, berangkat dari kekuatan itu ya tadi makanya keluar musik sebagai generatornya ini. Tapi dalam perkembangannya, apalagi di saat sekarang ketika kita tidak boleh melakukan kegiatan yang mengundang crowd, kan nggak, itu berhenti ya di live musik ya. Tapi kita ada kegiatan kelas ini, kelas itu gitu, yang kegiatan kreatif lain. Kalau kalian perhatikan mungkin kita sekarang sudah ada kelas MBA itu M-Block Academy itu dengan berbagai topiknya. Nah itu sebelumnya ada pekan kreatif di saat sulit itu juga 10 hari, ada diskusi, ada live music gitu ya. Jadi eh, rasanya sih macam-macam gitu. Pameran-pameran juga sering di sini gitu. Eh, Mata lokal, di lobby juga gitu. Gitu. Dari Mas Eka sendiri sih untuk kedepannya gitu ada rencana nggak sih kayak mau memperbarui bangunan ini atau mau ada yang ditambah-tambahin lagi gitu Ya, space baru. ya. Jadi betul itu ya. Banyak orang yang kesini tuh apalagi kalau weekend kalian kesini tuh penuh kan ya. Ini Banget apalagi sebelum pandemi ini. paling sebelum pandemi. Kemarin kita udah mulai rame lagi nih beberapa kali weekend ya. Senin itu seperti sekarang itu memang the lowest ya, hari tersepi dari kapanpun. Di mall-mall mana juga begitu ya. Nah, Senin selalu paling sepi. Nah, tapi kalau lagi ramai, itu orang mau makan juga bingung ngantri ya. Jalan-jalan juga udah penuh. Kadang-kadang amphitheater emang kita kasih kegiatan diskusi atau live music gitu yang akustikan. Tapi itu juga masih kurang. Kayaknya orang butuh apalagi. Nah, kita memang ada rencana extend ke kalian udah ke restoran uang belum? Nah, itu di sebelahnya tuh ya insya Allah nih akhir tahun ini sudah ada fungsi baru yaitu museumnya Peruri, ada multifunction dan ada groceries. Groceries tuh semacam supermarket lah, tapi lebih ke eh, produk UKM, organik, apalagi ya, healthy product lah gitu ya. Gitu. Visi yang dibawa Mas Handoko banget ya. Ya, oh, Lokal, ekologis, ngikutin banget Mas. wah, Mas Sandoko pasti terharu kalau dengar kamu ngomong gitu. Karena kamu ternyata pendengar setia ya. Iya, kalau live ya kadang dengar kalau lagi. Ya, ya itu benar. Apa yang selama ini dibawakan, disuarakan terutama oleh Mas Sandoko atau kita juga dengan cara masing-masing itu selalu menyuarakan itu kan. Ini pun kita nih movement nih itu selalu kita kedepankan. Jadi kita nggak sekedar fasilitas fisik, karena kalau fisik aja siapa juga bisa bangun. Tapi yang mungkin lebih punya impact ke masyarakat tuh adalah movement. Contohnya ya, ini kalau kalian perhatikan ini kan parkir nih sebetulnya. Tapi kita meniadakan parkir mobil. Kenapa? Itulah movement kita yang mau kita ajak ke masyarakat. Ayolah naik kendaraan umum gitu ya. Jangan pakai kendaraan pribadi. Membantu mengurangi polusi juga gitu walaupun sedikit gitu ya. Membantu transportasi publik gitu kan. Nah, movement seperti itu yang kita coba selalu kedepankan.
kayak sebelum COVID nih, coba green lifestyle-nya ditampilkan. Jadi nggak boleh ada plastik, nggak boleh ada sedotan plastik atau tas kresek gitu. Dan waste manajemennya juga walaupun belum sempurna, tapi kita usahakan mengikuti kaidah-kaidah yang dibuat oleh orang-orang lingkungan hidup lah gitu ya. Gitu. Seperti itu. Tadi sempat nyinggung COVID ya. Ah, pandemi gini pasti Emblok ada kena imbasnya pasti ya. Oh iya. Gimana Emblok ini bertahan dan melakukan inovasi-inovasi, gimana sih caranya biar tetap Ya. hidup dan gerak? Ya. Betul. Jadi waktu sebelum COVID kita tuh kan ibaratnya orang sedang apa ya, atlet tuh sedang lari kenceng banget tinggi, tiba-tiba COVID itu blok gitu ya, drop langsung dan harus tutup. Sementara kan eh, kita tuh ada pengeluaran fix operation cost berupa security, housekeeping yang tetap harus bekerja menjaga ini. Itu gimana caranya menghidupi itu. Nah, itu pertama. Kedua, bagaimana kita tetap melakukan engagement dengan publik luas. Padahal nggak boleh buka. Biasanya orang kesini karena ada acara, terus sekarang gimana? Nah, makanya waktu itu dibuat awalnya rasanya kami itu termasuk pertama yang rajin membuat Instagram Live waktu bulan Februari. Waktu itu orang-orang belum musim banget. Jadi kita udah Mas Andoko, saya udah bikin wawancara dengan si Anu gitu ya. Itu akhirnya dilirik oleh sponsor yang akhirnya kita ada lebih serius, Pekan Kreatif di Saat Sulit. Udah 2 volume, itu masing-masing 10 hari. Itu bersponsor. Artinya sponsor pun melihat bahwa kita kok aktif ya melakukan engagement itu. Ya sekalian untuk mencari uang tentunya ya. Maksudnya begitu. Ada kegiatan sosial, Good Food to Share, itu juga sudah mengirimkan makanan 3.000 box ke teman-teman yang petugas medis di garda depan. Jadi jualan makanan yang dibuat oleh para tenan ini seharga 30.000. Selain untuk menghidupi karyawan tenan, juga sekaligus berkegiatan sosial gitu. Lalu bikin kelas MBA itu gitu. Jadi memang lebih ke virtual waktu itu kegiatannya ya. Nah, tapi kita juga mencoba menjual gedung live house itu untuk kegiatan yang lebih terbatas. Kan nggak boleh ngumpulin massa nih. Tapi ternyata ada kebutuhan begini, seperti misalnya ada band mana mau tapping untuk bandnya sendiri, yang nggak boleh ada penonton, tapi menyewa studio itu gitu ya. Virtual konser. Ya, tapi band dia sendiri aja. Band tunggal. Nah, nanti mereka seminggu kemudian baru dia jual di live streaming. Ada kemarin pembukaan FFI juga di sini, itu tanpa penonton, jadi hanya 2 artis, ada MC gitu ya. Seolah-olah selamat datang di FFI bla 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 bla, padahal nggak ada penontonnya ya. Tapi saat itu juga mereka streaming gitu ya. Ya jadi emang harus cari akal sih untuk bagaimana supaya bisa survive gitu ya. Survive-nya keren banget ya. Selain itu juga pergerakan sosialnya jalan juga. Kan kalau udah kepepet katanya jadi kreatif deh. Kalau nggak kepepet mungkin ya kayak bisnis as usual kayak yang hari-hari biasa gitu. Mungkin dari Mas Eko sendiri untuk kedepannya ada pengembangan apa lagi nggak sih Di dari sini. Mas Eko sendiri? Oh, dari saya sendiri. Kebetulan ini masih terkait dengan M-Block. Jadi beberapa bulan belakangan sebelum COVID itu, bahkan sejak sekarang juga, kita banyak terima undangan dari kota-kota lain, termasuk Semarang gitu ya, untuk apa ya istilahnya, ya membangun dalam arti ya bukan kita yang bangun, tapi ada hebat ini Mas Andoko pasti terharu lah dengar kamu. Semarang juga banyak buat bangunan-bangunan tua kayak gini. Oh, Semarang itu saya aja Banyak banget. waktu itu ada event Pacar Merah kalau kalian tahu. Literasi. Ya, Ini sempet kan? jadi sempat Ini itu, sempet juga itu kan Mbak baca. Windy ya, itu teman. Jadi saya ke sana di gedung kantor apa sih itu ya namanya. Itu saya sih ya ampun lihat lingkungannya kota tua yang di situ tuh, kota lama itu keren banget gitu ya. Punya peluang gitu. Wah, banget. Sebagai sebuah usaha placemaking itu eventnya Pacar Merah itu benar-benar apa ya, awalan yang baik untuk placemakingnya kota lama Semarang gitu ya. Nah, ada undangan dari Makassar, dari Surabaya, Medan, dan itu kurang lebih
seperti itu. Tapi ya belum belum semua terlaksana. Ada yang masih berupa konsep, ada yang sudah ada gambarnya gitu ya, kayak begitu. Kalau boleh tahu bocoran nih, kira-kira kota apa nih yang udah ada gambaran fix nih, kota ini nih bakal ada tempat baru nih. Ya, yang paling apa ya, yang paling aktif tuh sebenarnya yang dari Surabaya yang terus ngejar begitu. Kamu kalau ada tempat Semarang, ayo boleh. Gitu. Banyak tuh di Oh, Semarang banyak. juga banyak banget kayak bangunan-bangunan yang masih gitu Ya. itu tadi sampai ini Kalian dong, bikin nanti kita bantu deh gitu loh. Boleh banget. Harus. Eh, Ya dong, harus anak-anak muda dong yang tampil nih. apalagi sekarang tuh lagi banyak banget lagi dibangun-bangun banget gitu kayak udah mulai maju banget gitu Hmm. jadi aku masih banget sih di kayak belum Bisa mulai dari yang kecil dulu kok, nggak harus yang segede gini gitu kan. Coba aja. Kalau konsisten ya. Iya. Semarang Mm. Sambil dimakan. Itu teman-temannya mana tadi? Atau teman-teman duluan? Makan aja. kita udah sampai di ujung acara wawancara Mas Ekkel makasih banget nih Mas Ekkel Sama-sama Ines, Habib ya. senang banget kita bisa wawancara Mas Ekkel jadi kita tahu tentang improvement mungkin bakal ada sesuatu yang baru di kota-kota tadi Surabaya Semarang Amin, amin ya. amin. Amin, mudah-mudahan terwujud. Supaya semarak tuh, tiap kota punya tempat seperti inilah paling nggak gitu ya. Ini satu lagi di terakhir. Pesan dari Mas Jacob buat anak-anak muda, khususnya mahasiswa mungkin ya. Eh, apa sih harapan Mas Jacob secara individu buat anak-anak muda Indonesia? Harapan saya, kalau semua anak Indonesia bisa seperti kalian nih, yang mau capek-capek kesini survei bikin ini bikin itu kayak akan keren keren banget dibanding cuma nyinyir di sosial media. Jangan jadi netizen doang Nah, netizen yang mau kalau nyinyirnya bagus sih nggak apa-apa ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang nggak penting-penting juga dinyinyirin gitu ya. Nah, cukup seperti yang kalian lakukan aja ya, berusaha mengenal sebuah tempat lalu menyebarluaskannya ke teman-teman lain, itu udah bagus banget gitu. Apalagi nanti ya kalau sekarang kan kalian masih prioritas pertama kuliah ya. Ini nanti setelah kalian lulus, entah di bidang apapun kalian mau sebagai makers ke sebagai artis sebagai apapun, kalau eh, kalau mau berbuat sesuatu di profesinya atau di bidang usahanya, harapan saya nih mau memikirkan impact dulu, impact dari berbuat sesuatu itu dari jobnya gitu ya. Nggak asal impact kan ke yang lebih luas ya masyarakat ya. Kalau bisa itu, tapi walaupun itu pasti ya nggak semua orang bisa gitu sih. Tapi paling nggak dari awal udah ada pikiran gitu bahwa nanti jalannya ke sana kemari dulu ya nggak apa-apa gitu. pikir panjang ke Hmm. depannya gitu ya Oke, terima kasih Mas Jacob udah meluangkan waktu. Sama-sama, terima kasih ya. Sama-sama.